Oke, seperti biasa, saya selalu memberikan video tutorial-tutorial ya berupa tutorial elektronik atau enggak tutorial komputer ya. Ya, untuk sekarang saya baru tutorial elektronik, nanti untuk kedepannya saya akan mencoba untuk memberikan tutorial-tutorial berbau komputer. Oke, di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat switch on off button ya. Jadi hanya bermodal switch seperti ini. Ya, switch sekali tekan ya, bukan tekan lalu dia tahan, tidak. Dia sekali tekan, jadi tekan nyala, tekan mati. Biasanya untuk menggunakan switch ini, maksud saya biasanya jika objek-objek atau sirkuit-sirkuit yang lain menggunakan switch ini, dia kalau ditekan atau ditekan dan ditahan, contoh lampu ya, contoh lampu LED. Ketika ditekan dan tahan, lampu LED itu akan menyala. Namun jika kita lepas, lampu LED ini akan mati. Nah, bagaimana caranya untuk membuat lampu switch ini? Kita sekali tekan, dia nyala, dan sekali tekan lagi, dia mati. Oke, berikut langsung saja video cara pemasangannya ya. Dan sebelum pemasangan bisa dilihat ini ada sirkuitnya ya. Bagi agan-agan yang ingin mengunduh sirkuitnya atau mendownload sirkuitnya bisa langsung di deskripsi bawah ya. Ada link di situ di deskripsi bawah, saya menguploadnya di Google Drive. Ya, jika agan-agan sudah mendownload atau sudah melihat skematik sirkuitnya, maksud saya skematik sirkuitnya, langsung saja kita akan membuat sirkuitnya. Oke, yang pertama dibutuhkan langsung saja ini. Jadi sekarang kita siapkan satu buah resistor ukuran 1,5 kilo ohm dan satu buah resistor lagi yang ini 10 kilo ohm dan yang ini resistor 100 kilo ohm dan satu lagi resistor 470 kilo ohm. Ini yang 470 kilo ohmnya ini dua biji ya nih ya, ini. Dan yang satunya lagi 1 mega ohm. Oke, maaf ini terlalu tinggi ya, saya perdekat lagi. Oke, sudah jelas ya. Dan yang kedua adalah satu transistor 2N5401. Satunya lagi 2N5551 dan satunya lagi sama 5551 ya, 2N5551. Satu buah kapasitor berukuran 25 volt 1 mikro ya, nih bisa dilihat ya, 25 volt 1 mikro. Dan yang satunya lagi sebuah switch. Dan jangan lupa untuk boardnya ya. Di sini saya menggunakan motherboard yang udah dipotong. Jadi maksud saya ini PCB-nya udah ada bolong-bolongnya dan ini udah saya potong ya. Ya seperti ini. Jadi untuk agan-agan yang menggunakan yang polos ya, yang menggunakan skematik atau apa, bisa menggunakan itu. Tapi di sini saya menggunakan PCB yang bolong-bolong ini ya. Ya, nih seperti ini. Oke, langkah yang pertama adalah kita siapkan motherboardnya. Maksud saya ini PCB-nya. Ya, maksud saya ini PCB-nya. Saya siapkan PCB-nya dan yang kedua saya pasangkan 2N5551. Saya pasang di bagian sini ya, nih. Ya, aduh terlalu jauh ya. Saya pasang di bagian sini. Dan perlu diketahui juga jangan lupa untuk ininya ya, untuk pin outnya ini emitor. Nih ya, maaf ya, saya perjelas lagi. Ini emitor, ini base, ini kolektor. Ya, seperti ini emitor, ini base, ini kolektor. Jadi 2N5551 ini serinya NPN ya, serinya ini NPN. Kenapa saya masukkan paling pojok, saya pasang paling pojok karena nanti di sini saya akan pasang ground dan di sini akan saya pasang VCC ya. VCC ini plusnya, bisa dibilang gitu, volt plusnya. Jadi volt plusnya nanti saya akan masukkan ya 12 volt. Kalau nggak 12 volt, 5 volt. Nanti saya coba dulu yang 5 volt dulu untuk video berikutnya. Maksud saya untuk scan berikutnya. Ya, ini yang 2N5551 ini sudah terpasang dan yang kedua saya akan memasang 2N5401. 5401 ini dia serinya PNP ya, alias plus minus plus ya nih. Jadi untuk pemasangannya dia terbalik seperti ini dan saya akan memasangnya di bagian sini ya. Nih,
Saya akan memasangnya di bagian sini. Ya, jadi terbalik seperti ini. Kenapa terbalik seperti ini? Karena nanti di emitornya di bagian sini kan tadi saya bilang saya akan memasang ininya, saya masang plusnya ya di sini VCC-nya. Jadi di VCC-nya ini dia masuk ke emitor dan di tengahnya base. Nah, base ini nanti akan dipasang resistor. Ini resistornya. Maaf, ini resistornya ya, dia menggunakan resistor 100 kilo ohm dari kolektor kolektor 2N5551 ini ke base 5401. Jadi saya pasang di bagian sini. Ya. Nah, saya pasang di bagian sini. Maaf, saya bengkokin terlebih dahulu ininya. Oke, seperti ini. Masang resistornya ya. Masang resistornya seperti ini. Jadi untuk supaya tidak lepas ya, supaya tidak lepas bisa dibengkokin seperti ini. Ini nggak jadi masalah ya, dibengkokin seperti ini. Tidak jadi masalah. Nah, ini yang saya pasang 100 kilo ohm. Dan yang keduanya saya akan memasang 100 mega ohm. Maksud saya 1 mega ohm ya, maaf. Ini dia 1 mega ohm, dia warnanya seperti ini nih. Oh, kurang fokus. Oh, saya fokus di jari saya dulu. Nah, ini dia, ini 1 mega ohm ini ya. Untuk 1 mega ohmnya saya akan memasang di bagian sini sebentar. Saya bengkokin juga ya, karena ini saya menggunakan resistor yang kecil. Ya, seperti ini cara pemasangannya ya. Jadi yang dari kolektor dari ini 2N5551 ini ke base-nya 2N5401. Dia berfungsi sebagai looping ya, berfungsi sebagai looping. Nanti akan saya jelaskan di akhir scan ini ya. Ini scan pemasangan dulu. Oke, yang berikutnya adalah saya akan memasang ini lagi, dia sama, dia 2N5551. Sebelumnya, sebelum saya masang 2N5551 ini di bagian akhir saya akan memasang terlebih dahulu. Tapi yang saya pasang hanya dua ini dulu ya. Nih. Oh, maaf, saya kekurangan satu lagi. Ini saya membutuhkan satu lagi. Ya, nih seperti ini. Saya di sini menggunakan dua resistor 10K. Nah, ini dua resistor 10K dan saya pasang di dekat base ini ya, dekat base bagian ini. Tapi sebelum saya pasang di base-nya 2N5551 ini, saya akan memasangkan ini dulu, resistor 1,5 kilo ohm. Ya, saya akan masangnya di bagian sini. Oke, kemudian saya akan memasang resistornya yang 10 kilo ohm. Dan saya akan memasang satunya lagi. Jadi yang satunya lagi ini 10 kilo ohm ini dipasangnya di sini ya. Jadi dari kolektornya 2N5401 ini akan masuk ke base-nya 2N5551 ini menggunakan resistor 10 kilo ohm. Saya bengkokkan lagi. Oke, dan sekarang yang berikutnya saya membutuhkan satu lagi ya, 10 kilo ohm lagi. Untung aja saya masih ada. Ya, ini. Jadi totalnya untuk 10 kilo ohm ini membutuhkan 3 buah resistor ya, 3 buah resistor 10 kilo ohm dan 1 buah resistor 1,5 kilo ohm, 1 buah resistor 100 kilo ohm dan 1 buah resistor 1 mega ohm ini ya. Ya, di sini berarti saya menggunakan 3 buah resistor 10 kilo ohm. Ini 10 kilo ohm ini akan saya pasang dari ini ya, dari kolektornya 2N5401 ke sini, ke base-nya 2N5551. Jadi untuk pemasangannya di bagian sini. Oke, seperti ini. Dia emitornya ini ya, emitornya dipasang ke ground juga ya. Sama dengan maksud saya sama seperti 2N5551 ini. Jadi kedua transistor 2N5551 ini emitornya dipasang ke ini, ke jalur ground ya. Oke, kita saya pasang ke jalur ground. Dan untuk jalur base-nya saya pasang seperti ini, dari kolektornya 2N5401 ke base 5551. Oke, ya terlihatnya memang berantakan seperti ini karena saya menggunakan
PCB yang yang udah jadi nih, yang bolong-bolong kayak gini. Dan yang berikutnya, langkah berikutnya ini di bagian kolektor 2N5551 ini, yang bagian ini ya, bukan yang ini. Jadi yang transistor yang ini akan dipasangkan ini, tapi sebelum dipasangkan ini saya akan memasang resistor 470 kilo ohm dulu di bagian sini ya, 470 kilo ohmnya di bagian sini. Oke, dan yang berikutnya adalah saya akan pasang ini. Jadi saya akan memasang ini di bagian sini, di bagian ini ya, di bagian ground. Jadi jangan lupa bagian ininya ini yang bergaris-garis ini di bagian ground ya. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa dibengkokkan supaya tidak lepas. Yap. Untuk switch ini nanti saya akan pasang menggunakan kabel ya. Bisa menggunakan kabel dan juga bisa langsung di sini. Tapi di sini saya menggunakan kabel terlebih dahulu karena nanti ada di bagian sini, dan di bagian sini membutuhkan ini ya, jalur untuk switch ini ya. Oke, sekarang saya akan mensoldernya. Saya akan mensolder ini terlebih dahulu, nanti saya akan lanjut lagi. Oke, ini sirkuitnya sudah terpasang ya. Nih, jadi seperti ini. Ya, sudah terpasang. Dan sekarang saatnya saya akan memasang kabelnya. Sebentar. Ya, saya akan memasang kabelnya. Jadi sini saya menggunakan kabel ini ya, ke USB ya. Jadi saya ngambil supply-nya di USB, yaitu charger HP ya. Dan untuk switch-nya, ini switch-nya saya sudah saya solder juga, switch-nya seperti ini ya. Nah, dan untuk switch saya akan memasangnya di bagian sini. Nah, bisa dilihat ya. Oke, untuk switch-nya saya akan memasang di sini, di lubang ini dan di lubang ini. Nah, jadi seperti ini di lubang ini, di sini dan di sini. Ya, seperti ini. Jadi di lubang ini dan di lubang ini, yaitu di sini dan di sini. Oke, langsung aja saya akan memasangnya. Ya, untuk switch sudah terpasang ya. Ini untuk switchnya sudah terpasang, dan sekarang saya akan memasang kabel powernya ya. Yaitu kabel power untuk plus saya akan memasangnya di sini, di ini. Maaf, maksud saya yang plus saya pasang di sini ya, maaf. Nah, nih bisa dilihat. Oke, untuk plus saya akan pasang di sini untuk kabel merahnya ya. Untuk kabel merah saya akan pasang di sini, dan untuk minus alias ground yaitu kabel hitam akan saya pasang di sini. Oke. Dan saatnya maaf. Saatnya sekarang kita tes. Sebentar. Oke, saatnya kita akan nyala. Ya, seperti ini. Nih ya. Nah, agan-agan bisa melihatnya. Maaf, sebentar. Oke. Jadi lampunya ini nyala ya. Nih. Ketika saya pencet tombol, nah itu nyala tuh. Yap. Ya, jadi seperti ini. Nah, jika saya pencet mati dan jika saya pencet nyala, nah bisa dilihat. Nah. Maaf ini buram ya. Tuh. Ya. Jadi seperti inilah kinerjanya. Mengapa bisa begini? Karena di bagian transistor ini, dia akan menyuplai ke ini ya, dia akan menyuplai ke bagian output. Nah, di transistor 2N5551 di bagian depan ini dia akan menyuplai ke sini, dan dia akan menyuplai ke transistor 2N5401. Nih, jadi ini 2N5551 dan yang ini 2N5401. Jadi di 2N5551 ini akan menyuplai ke output dan akan masuk ke
base-nya 2N5401. Dan di 2N5401 ini dia akan membalik di bagian sini, di bagian kolektornya ini dia akan menyuplai resistor 10K, dan ke resistor 1K untuk menyuplai balik ke sini. Dia akan menyuplai balik ke 2N5551. Bagaimana dengan transistor 2N5551 di bagian belakang ini? Nah, di bagian belakang ini adalah transistor sinyal ya. Jadi maksudnya adalah di sini ada kapasitor. Ya, di sini ada kapasitor 25 volt 1 mikro ya, 1 mikrofarad. Di transistor 2N5551 di bagian akhir ini, ketika kita menekan tombol ini, maka supply yang dari 1 mikro ini akan meluruskan ke switch dan akan masuk ke supply base-nya si 2N5551 yang bagian pertama. Dan dia akan menyuplai balik ke 2N5401, dan di 2N5401 ini dia akan masuk ke resistor dan menyuplainya secara duplikat ya. Jadi bisa di 2N5401 ini menyuplai ke base-nya 2N5551 di bagian pertama dan menyuplai di 2N5551 di bagian akhir. Dan 2N5551 di bagian akhir ini, di kolektornya dia akan masuk ke sini dan menyuplai ke resistor 470K dan mengisi daya di kapasitor ini, di elko ini ya. Lalu apa ini? Ini adalah sebagai drop jadi yang ngarah ke voltase plus ini dia akan sebagai drop untuk sini, untuk ke kapasitor 25 volt ini. Maksud drop ini adalah karena jika kita pencet switch, maka 2N5551 ini menyuplai ke kapasitor ya, ke kapasitornya minus. Sedangkan di elko kapasitor 25 volt 1 mikro ini dia di sininya plus. Dan sedangkan di di transistor 2N5551 ini dia tipenya NPN, yaitu negatif positif negatif. Jadi di transistor 2N5551 ini dia dari emitor minus ke kolektor karena disuplai oleh base ke kolektor dan menyuplai masuk ke sini, dan dia short ke ini ya, dia short ke sini, short ke elko. Jadi di elko ini kosong. Itulah sebabnya jika kita pencet lampu ini, maka dari elko yang kosong ini dia akan langsung nembak ke 2N5551 di bagian utama, dan sirkuit lampu, maksud saya objek lampu ini akan mati. Namun jika saya pencet lagi, dia akan menyala karena di kapasitor 470K ini dia berfungsi sebagai supplier plus untuk elko ini. Jadi di elko ini akan mengisi daya ulang dari resistor 470K. Dan ini lampu ini keadaan mati. Jadi ketika ini sudah penuh, maka kita pencet ini, lampu ini akan menyala. Dan selagi nyala di sini di transistor 2N5551 ini akan short ke elko, dan di elko ini akan short balik ke 2N5551 yang bagian pertama, dan jadilah objek lampu ini mati. Nah, untuk konsumsi daya, sirkuit ini jika dalam keadaan mati dia tidak mengkonsumsi daya apapun ya. Jadi alias 0,00 microampere. Itu kecil banget ya. Ini jadi cocok sebagai switch, cocok digunakan untuk switch atau untuk saklar juga cocok. Dan jika dinyalakan, dia akan mengkonsumsi daya sebesar 2,68 mikroampere. Ya, 2,68 mikroampere ini dari sini, dari lampu ini ya, dari LED ini. Dari LED ini dia konsumsi dayanya sebesar 2,68 atau 2,69. Di sini kedeteknya 2,69 ya. Dan namun jika dimatikan, sirkuit ini tidak memakan daya apapun. Jadi alias 0,00 mikroampere. Jadi ini cocok digunakan untuk switch atau enggak untuk saklar. Ya, itu saja video dari saya. Ya, cara membuat switch
on off button seperti ini. Ya, bagi agan-agan yang berkenan atau bagi agan-agan yang minat, agan-agan bisa membuatnya sendiri ya. Agan-agan silahkan mengunduh atau mendownload skematiknya di deskripsi di bawah ya. Dan agan-agan jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga share tutorial ini ke teman-teman agan supaya teman-teman agan juga bisa tahu ya bahwa switch seperti ini juga bisa digunakan sebagai switch on off.